Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Lela, absen 25. Saya Karina Putri Pratama, absen 20. Saya Himatul Munira, absen 17. Saya Windy Putri Misaria, absen 35. Saya Muhammad Faisal Aziz, absen 24. Saya Dimas Fabriansa, absen 11. Di sini kami izin untuk mengangkat Syekh Makhlum Madun sebagai tujuan wawancara kami di tugas bahasa Indonesia. Banyumas, daerah yang terletak di Pulau Jawa dengan keberagaman wisatanya menjadikan Banyumas sebagai destinasi yang banyak diminati. Wisata alam, religi, budaya, hingga kuliner menjadi gambaran kayanya Banyumas sebagai ibu kota yang menjadi sejarah panjang. Sejarah panjang mengenai Banyumas telah melahirkan banyak tokoh hebat Islam yang menjadi agama di Banyumas juga tidak terlepas dari peran tokohnya. Tepatnya di Desa Pasir Luhur, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Terdapat tokoh besar yang telah berperan aktif dalam penyebaran agama Islam. Beliau adalah Bapak Muhammad Jufri, seorang guru kunci Syekh Makhdum Wali yang telah mengabdi dirinya selama 15 tahun lamanya. Beliau mengerti betul akan sosok berperan aktif dalam penyebaran Islam di daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMA Negeri 3 Purwokerto sedang melaksanakan tugas bahasa Indonesia dan izin mewawancarai juru kunci dari Makom Syekh Makhdum Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalan, saya di sini selaku juru kunci Makam Syekh Makhdum Wali dan Pangeran Senopati Mangguni Astana Pasir Luhur Karanglewas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Di sini kami mohon izin untuk mewawancarai Bapak sebagai narasumber yang kami pilih sebagai tujuan untuk satu, sejak kapan berdirinya dan dibangun makam Makhdum Wali. Kalau berdirinya ini kan abad 15. Jadi gini aja, nanti saya terangkan dari awal, nanti direkam dulu aja, nanti kan enak gitu ya. Jadi kamu udah usah tanya, enggak apa-apa, nanti saya langsung saya terangkan gitu aja. Nanti direkam, kamu tinggal buka, ya. Sudah siap? Sudah siap semua sudah? Sudah siap? Ya, langsung diterangkan ya. Sejarah singkat makam Syekh Makhdum Wali dan Pangeran Senopati Mangguni Astana Pasir Luhur Karanglewas. Syekh Makhdum Wali berasal dari Demak. Dia datang di sini diutus oleh Raden Patah Demak untuk menyebarkan agama Islam di Kabupaten Pasir Luhur pada abad 15. Yang waktu itu Kabupaten Pasir Luhur dipegang oleh adipatinya bernama Raden Banyaklana, kemudian patihnya bernama Raden Banyaklana. Itu kakak beradik. Kakak itu adalah turun kelima dari Raden Kamandaka Kejajaran Jawa Barat. Nah, kemudian setelah Syekh Makhdum Wali sampai ke sini, langsung bertemu dengan beliau berdua dan menyampaikan amanat dari Raden Patah. Amanatnya bagaimana? Amanatnya yaitu Raden Banyaklana
saya diutus oleh Raden Patak Demak untuk menyebarkan agama Islam di sini. Itu bagaimana Pak, kira-kira diizini apa tidak? Kemudian jawabnya beliau, oh ya silakan Syekh Matung mau menyebarkan agama Islam di sini. Kemudian bagaimana setelah dia itu memperbolehkan dan langsung dia bersalaman dengan kedua pemimpin tadi dan langsung masuk Islam. Raden Banyak dan Raden Banyak. Nah, setelah masuk Islam, kemudian kalau masuk Islam kan otomatis membaca syahadat ya. Kemudian setelah itu langsung berjuang. Ini singkatnya, berjuang dengan cara kewaliannya. Kalau wali zaman dulu itu berjuangnya memakai gendingan, memakai wayangan, terbangan, sholawatan, pengajian dan lain sebagainya. Itulah cara wali dalam menyebarkan agama Islam, khususnya di Kadipaten Pasir sini. Yang waktu itu Kadipaten Pasir itu belum Islam, masih Hindu-Buddha. Yang dipimpin saya tadi bilang oleh Raden Banyakrana sebagai adipatinya, kemudian Raden Banyakrana sebagai adiknya, sebagai pasifnya adiknya itu namanya Raden Banyakrana. Nah, itu turun kelima dari Raden Banyakrana jajaran Jawa Barat. Nah, kemudian setelah itu berjuang. Ini singkatnya, dalam pertengahan perjuangan Raden Banyakrana dipanggil ke Demak oleh Raden Patak. Nah, setelah sampai di sana langsung bertemu dengan Raden Patak dan dia itu bilang begini bilangnya, Raden Banyakrana, kamu saya akan begini, tidak akan saya putus, tidak akan saya perintah apa. Nah, kamu datang ke sini akan saya beri gelar, yaitu gelar Senopati Manuguni. Saya tahu, apakah ada Senopati Manuguni ada nanti sampai ke situ. Ya, setelah diberi gelar, diterima dan merasa sangat bangga sekali, langsung pulang ke sini dan bertemu dengan Syekh Matung Wali. Bertemu bilang, Kanjeng Syekh, saya sudah sampai ke Demak dan sudah bertemu dengan Raden Patak. Kemudian diberi tugas apa? Saya nggak diberi tugas Kanjeng Syekh dan diberi perintah apa? Saya hanya diberi gelar Pangeran Senopati. Kemudian Syekh Matung bagaimana? Syekh Matung merasa bangga sekali, sangat senang sekali. Sebab kalau Senopati itu untuk jabatan di Kadipaten itu adalah jabatan yang paling tinggi. Nah, kemudian setelah itu langsung mulai berjuang lagi, berjuang. Apakah ada yang tidak cocok? Namanya manusia dulu dengan sekarang itu sama saja. Kalau ada masalah pasti ada yang cocok dan ada yang tidak. Termasuk yang waktu itu tidak cocok, yaitu anaknya sendiri, anaknya Raden Banyakrana atau Mangguni satu yang bernama Raden Banyakrana. Yang dulunya itu sudah masuk Islam, tapi Pasir kan luas sekali. Jadi untuk masyarakat Pasir tidak mungkin masuk Islam semua, sebab sangat luas sekali. Nah, akhirnya bagaimana? Setelah dia masuk Islam, kemudian terpengaruh oleh orang-orang yang belum masuk Islam. Saya tadi bilang, untuk Kadipaten Pasir tidak mungkin masuk Islam semua. Ada yang tidak mau. Akhirnya Raden Banyakrana yang tadinya tidak Islam, kemudian terpengaruh oleh orang-orang yang belum masuk Islam, maka keluar dari Islam atau murtad, itu keluar dari Islam atau murtad. Nah, setelah itu bareng-bareng dengan orang yang
belum masuk Islam, gitu loh. Dan bagaimana selanjutnya? Beliau itu malah mengadakan nantang, istilahnya mengadakan pertentangan dengan ayahnya sendiri yang bernama Raden Panasarana atau Pangeran Senopati Mangguni I. Akhirnya tentang anak dengan ayahnya sendiri, yang waktu itu anaknya sudah ada temannya tapi belum banyak, yaitu orang-orang yang belum masuk Islam. Akhirnya tantang menentang, akhirnya terjadi. Janjinya apa? Janji saya itu gampang, kan saya. Nanti kalau saya berjuang dengan kandung saya meninggal, kandung saya itu saya minta dikubur barang. Itu mintanya kayak gitu. Kemudian Syekh itu bagaimana jawabannya? Oh iya, siap. Yang penting mari kita berjuang meneruskan perjuangan kakak kamu dengan saya. Nah, meneruskan perjuangannya, berjuang juga dalam pertengahan perjuangan dipanggil ke Demak. Raden banyak gelar. Dipanggil ke Demak, ketemu dengan Raden Patah. Nah, setelah ketemu dengan Raden Patah juga tidak diberi tugas apa-apa, tidak diberi beban, namun diberi gelar juga. Gelarnya yaitu Pangeran Senopati Mangguni II, gitu loh, ya. Nah, setelah diberi gelar diterima, langsung pulang. Ini singkatnya, langsung pulang bertemu dengan Syekh Madun Wali. Kanjeng saya sudah sampai ke Demak dan sudah bertemu dengan Raden Patah. Kemudian bagaimana? Diperintah apa? Enggak diperintah apa-apa, enggak diberi tugas apa-apa. Saya hanya diberi gelar, yaitu gelar Pangeran Senopati Mangguni II. Alhamdulillah, kami saya merasa sangat bunga sekali, sangat gembira sekali. Sebab perjuangannya Raden Banyak itu ada yang meneruskan, yaitu adiknya yang bernama Raden Banyak. Nah, gelarnya bagaimana? Gelarnya Pangeran Senopati Mangguni II. Dan terus, ya sudah, mari kita meneruskan perjuangan. Perjuangan, ini singkatnya perjuangan pada tanggal 2 Saban, ini yang diambil bulan Jawa. Kanjeng Syekh Sedo tanggal 2 Saban, yang setiap tahunnya itu dihauli di sini. Kalau Kanjeng Syekh dengan Pangeran Senopati itu ramai sekali, itu, setiap tahun. Kanjeng Syekh tanggal 2 Saban Sedo, kemudian dimakam di dalam. Kemudian tidak lama kemudian Pangeran Senopati Mangguni II juga meninggal. Dan bagaimana? Setelah meninggal, kemudian sesuai dengan janjinya yang telah disaksikan oleh warga pada waktu itu, kemudian dikubur bareng bergeser. Nah, maka dari itu di dalam cukup ada 2 makam. Satu makamnya Syekh Madun Wali dan yang satu makamnya Pangeran Senopati Mangguni II atau Raden Pangeran. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, begitulah secara singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Amin ya Allah. Sekian. Terima kasih. Maka dari itu saya ulangi lagi, di dalam ini ada 2 makam. Satu makamnya Syekh Madun Wali, yang satu makamnya Pangeran Senopati Mangguni II. Yaitu Syekh Madun Wali di sini itu pada abad 15. Jadi di sini itu sudah 600 tahun lebih lah zamannya Walisan. Sekian. Dan mati ini. Jadi untuk pada hari apa makam Syekh Madun Wali ramai dikunjungi? Itu kalau waktu bulan-bulan ini setiap hari ramai. Cuman yang bulan yang paling ramai itu ya bulan Sa'ban, menjelang puasa, menjelang Ramadan, itu sangat ramai sekali. Ini pun sudah ramai sekali. Setiap hari itu banyak orang. Nah, khususnya bulan-bulan ini, selain bulan Sa'ban itu, kalau hari Jumat, siang, kemudian hari ini minggu itu ramai sekali. Gitu.
Jadi artinya lebih ramai terus. Terima kasih Pak. Semoga penjelasan Bapak dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Amin. Nah, Demikian dari saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sedikit wawancara dari kelompok kami. Semoga dari video yang kami dapat, para penonton dapat mengambil pelajaran penting mengenai sejarah makam Syekh Madinwali tersebut. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, selebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.